إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segenap rahmatnya, terutama nikmat taufik. Tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa taala mustahil kita bisa melakukan ketaatan demi ketaatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, tambahan taufik serta keistiqomahan di atas ketaatan dan keikhlasan sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurahkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, segenap para sahabat dan seluruh umat beliau. Akhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita dari matan Qawaid fit Tauhid, masih berbicara tentang kaidah-kaidah yang terkait dengan tauhid rububiyah. Kita masuk ke al-qaidah ats-tsaminah wal arba'un, kaidah yang ke 48. Al-hasanatu was-sayyi'at tunsabu ila Allah khalqan wa taqdira wa tunsabu ila al-'abdi tasabbuban wa iktisaba. Ini disebutkan oleh al-Imam Al-Asbahani dalam kitabnya Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah. Al-hasanatu was-sayyi'at, kebaikan dan keburukan, tunsabu ilallahi khalqan wa taqdira, dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ciptaannya dan takdirnya. Wa tunsabu ilal 'abdi tasabbuban wa iktisaban, ya, dan dinisbatkan kepada hamba sebagai penyebab dan pelakunya. Sekali lagi, al-hasanatu was-sayyi'at, kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Ini kebaikan-kebaikan yang dimaksud di sini dan juga keburukan-keburukan yang dimaksud di sini adalah yang bersifat kauniyah, ya. Nanti insyaallah akan dijelaskan. Al-hasanatu was-sayyi'at, kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan, tunsabu ilallahi khalqan wa taqdira, dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ciptaan dan takdirnya. Wa tunsabu ilal 'abdi tasabbuban wa iktisaba, dan kebaikan-kebaikan serta keburukan-keburukan tersebut dinisbatkan kepada hamba sebagai penyebab dan pelakunya, pelaku yang
menghasilkan atau menyebabkan kebaikan-kebaikan atau keburukan-keburukan tersebut. Apa maksud dari kaidah ini? Ikhwati fillah. Baik. Al-hasanat was sayyiat, kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan yang dimaksudkan dalam kaidah ini adalah yuridu biha al-umur al-kauniyah allati yantafi'u biha an-nas aw yatadarraru biha an-nas. Al-hasanat yang dimaksudkan di sini adalah perkara-perkara kauniyah yang bermanfaat bagi manusia. Adapun as-sayyiat, keburukan-keburukan yang dimaksudkan di sini adalah perkara-perkara kauniyah yang bersifat mudarat bagi manusia. Contoh misalkan turunnya hujan, itu hasanat, kebaikan, ya, karena memberikan kesuburan dan seterusnya, ya, sumber penghidupan bagi segenap makhluk dan bahkan manusia. Kekeringan, paceklik itu termasuk as-sayyiat, keburukan. Kemenangan misalkan, kemenangan terhadap musuh di medan jihad itu termasuk hasanat, kebaikan-kebaikan. Kekalahan sebaliknya itu termasuk sayyiat. Ya. Kita mendapatkan anugerah kelahiran seorang anak itu hasanat, kebaikan. Kita ditimpa musibah misalkan kehilangan anak atau ditinggal mati oleh orang yang kita sayangi, yang kita cintai, itu sayyiat, keburukan. Ini yang dimaksud hasanat dan sayyiat dalam kaidah ini, ya, perkara-perkara yang sifatnya kauniyah. Sehat itu termasuk hasanat. Sebaliknya sakit digolongkan sayyiat, keburukan. Ini yang dimaksud, ya. Jadi baik kebaikan maupun keburukan, apa saja bentuknya, dia disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ciptaan Allah dan takdirnya. Ya. Turunnya hujan tersebut ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk turun dan Allah ciptakan. Dan itu kebaikan. Sebaliknya, ketika Allah Subhanahu wa taala misalkan menghendaki terjadinya banjir bandang, banjir bah karena hujan tersebut, itu termasuk keburukan, sayyiat. Namun secara kauni banjir tersebut, musibah tersebut adalah ciptaan Allah dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita nisbatkan itu sebagai ciptaan dan takdir Allah Subhanahu wa taala, yang dibalik itu ada banyak sekali hikmah yang hanya Allah yang tahu detail hikmah dibalik takdir dan penciptaan Allah di alam semesta ini. Jadi al-hasanat was sayyiat di sini bukan yang dimaksudkan adalah ketaatan dan kemaksiatan, bukan itu, ya, karena al-hasanat was sayyiat memang maknanya bisa dua. Ya, pertama makna secara kauni tadi berupa anugerah, segala sesuatu yang mendatangkan manfaat bagi manusia, atau segala sesuatu yang bisa mendatangkan mudarat, itu bisa dimaknai sebagai al-hasanat was sayyiat. Makna yang kedua, al-hasanat was sayyiat bisa bermakna, al-hasanat bisa bermakna ketaatan atau pahala, bisa, sementara as-sayyiat adalah lawannya, bermakna kemaksiatan atau dosa. Jadi yang dimaksudkan di sini dalam kaidah ini adalah perkara-perkara yang sifatnya kauniyah tadi, ya, bukan makna yang kedua, yaitu ketaatan dan kemaksiatan. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nisa ayat yang ke-78, "Wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min 'indillah." Ya. Manakala mereka, ini kaum musyrikin, orang-orang kafir, manakala mereka mendapatkan hasanah, anugerah, kebaikan, perkara-perkara yang bermanfaat untuk mereka,
yaqulu hadhihi min indillah. Mereka mengakui ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in tusibuhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik. Manakala mereka ditimpa musibah, bencana, perkara yang tidak mereka sukai, maka mereka mengatakan hadhihi min indik, maka ini gara-gara engkau wahai Nabi, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah bantah, qul kullun min indillah, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya itu datang dari Allah, kebaikan maupun keburukan, ya, anugerah ataupun musibah, bencana, itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai apa? Berdasarkan kaidah ini, sebagai takdir dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Musibah yang menimpa kita, musibah yang menimpa manusia misalkan, secara sebab atau secara penyebab dan pelaku yang menyebabkan terjadinya musibah tersebut, maka ini dinisbatkan kepada hamba. Hambalah yang menjadi penyebab dan pelaku terjadinya musibah tersebut. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa saja musibah yang menimpa kalian, maka itu disebabkan oleh perbuatan kalian, perbuatan tangan kalian. Maksudnya adalah dosa-dosa kalian. Dan sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah banyak memaafkan kalian. Jadi setiap musibah yang menimpa kita, ikhwati fillah, ketahuilah bahwasanya penyebabnya adalah kita, dosa yang kita lakukan. Ya. Adapun musibah tersebut secara takdir dan secara penciptaan, maka itu dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ditakdirkan oleh Allah dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksudkan dengan kaidah ini. Taib. Jadi sekali lagi, apa saja yang menimpa manusia, kebaikan atau keburukan, ya, apakah itu dinisbatkan kepada Allah secara mutlak? Ya, dinisbatkan itu secara mutlak datang dari Allah, kebaikan dan keburukan? Jawabannya ada rinciannya. Ya. Tidak kita nisbatkan secara mutlak kepada Allah, tidak juga kita nisbatkan secara mutlak begitu saja kepada hamba. Ada rinciannya. Bagaimana rinciannya? Rinciannya adalah kaidah ini. Rinciannya adalah kaidah ini. Sebagai takdir dan ciptaan Allah, maka kebaikan dan keburukan semuanya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penyebab dan pelaku terjadinya kebaikan atau keburukan tersebut, maka ini bisa dinisbatkan kepada hamba. Bisa dinisbatkan kepada hamba, dan terutama untuk keburukan, ya, ini dinisbatkan kepada hamba. Kenapa? Karena dalam Rasulullah SAW, dalam sabdanya, dalam doanya, beliau pernah mengungkapkan satu kalimat, wasyarru laisa ilaik, dan keburukan, ya Allah, tidak bisa dinisbatkan kepada engkau. Ya, maksudnya bukan Allah yang melakukan keburukan tersebut, tapi hamba, makhluk. Namun Allah menciptakan dan mentakdirkan keburukan karena ada hikmah di balik itu semua. Sama seperti Allah menciptakan neraka, Allah menciptakan iblis, itu keburukan. Namun ada hikmah di balik itu semua. Insyaallah ini akan kita bahas detail ketika kita membahas kaidah berikutnya dan pembahasan tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan rizki yang kita dapatkan, ikhwati fillah, ya, rizki yang kita dapatkan setelah kita bekerja mencari nafkah, maka rizki tersebut sebagai ciptaan dan takdir Allah, maka harus dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan datang dari selain Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagai penyebab dan pelaku sehingga rizki itu bisa ada, maka ini bisa dinisbatkan kepada makhluk, bisa dinisbatkan kepada hamba, bisa dinisbatkan kepada
kepada bos atau kepada si pemberi kerja, bisa. Atau bisa dinisbatkan kepada hamba ini yang bekerja ini, karena dialah yang menjadi penyebab dan pelaku sehingga rizki itu bisa datang kepada dia. Ya. Adapun takdir rizki tersebut dan sebagai ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan kesehatan, ya. Kesehatan sebagai takdir dan ciptaan Allah, maka ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kita sebagai hamba bisa dikatakan sebagai orang yang menyebabkan, ya, sebagai sebab kita ini. Kita berobat, kita datang ke dokter, kita melakukan terapi dan seterusnya, melakukan terapi-terapi yang disyariatkan, melakukan ruqyah misalkan, membaca Al-Quran, itu termasuk sebab-sebab kesembuhan juga. Maka ini bisa dinisbatkan kepada hamba itu sendiri. Dia yang melakukannya, dia yang menjadi penyebab kesembuhan tersebut. Sakit, musibah juga demikian. Keburukan, ini semua keburukan, as-sayyi'at, kita tidak menyukainya. Sebagai takdir dan ciptaan Allah, maka harus kita katakan sakit, musibah itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ada hikmah di balik itu. Namun kita hamba sebagai penyebab dan pelaku, maka musibah tersebut dinisbatkan kepada kita. Kitalah yang menyebabkan terjadinya musibah karena dosa-dosa kita. Ini maksud dari kaidah ini, ikhwati fillah. Baik. Di sini ada faedah. Kaidah ini juga menjawab iskal atau syubhat terkait anggapan sebagian orang atau sebagian musuh-musuh Islam, orientalis khususnya, yang menyebutkan bahwasanya mereka menganggap, ya, ada kontradiksi dalam ayat Al-Quran, khususnya ayat yang kita baca tadi, ya, wa in tusibhum hasanatu yaqulu hadhihi min indillah. Manakala mereka mendapatkan hasanah, kebaikan, rizki, anugerah dan seterusnya, mereka mengaku itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan manakala mereka wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik, tatkala mereka ditimpa musibah, kekalahan dan seterusnya, mereka menimpakannya kepada Rasulullah SAW, gara-gara Rasulullah SAW, itu kata mereka. Maka Allah bantah, kul, katakanlah wahai Muhammad, kullun min indillah, semuanya baik kebaikan ataupun keburukan yang menimpa kalian itu semuanya datang dari Allah. Ya, di sini Allah menetapkan kebaikan dan keburukan semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Di beberapa ayat berikutnya dalam surat An-Nisa ayat yang ke-79, Allah berfirman, ma asabaka min musibatin, ma asabaka min hasanatin faminallah. Apa saja yang sampai kepada kalian berupa kebaikan-kebaikan, anugerah, maka itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa saja keburukan yang menimpa kalian, maka itu berasal dari diri kalian sendiri. Ini kata orientalis, musuh-musuh Islam, mereka mengatakan, lihat, ini ada kontradiksi di dalam Al-Quran. Ya. An-Nisa 78 mengatakan kebaikan dan keburukan semua datang dari Allah. An-Nisa 79 mengatakan kebaikan itu dari Allah, keburukan itu datang dari diri kita sendiri. Bagaimana menjawab syubhat ini? Menjawabnya adalah dengan kaidah ini. Kaidah yang barusan kita bacakan, al-hasanatu was-sayyi'at tunsabu ilallahi khalqan wa taqdira. Kebaikan dan keburukan, ya, dia sebagai ciptaan dan takdir Allah, maka ini dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kebaikan dan keburukan, ya, sebagai dampak dari perbuatan manusia, maka ini dinisbatkan kepada hamba atau manusia itu sendiri, ya. Sehingga An-Nisa 78 ini berbicara tentang al-hasanat was-sayyi'at
sebagai takdir dan ciptaan Allah. Itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun An-Nisa 79 berbicara tentang al-hasanat was-sayyi'at, ya, yang disebabkan oleh manusia atau hamba. Ya, kita penyebab terjadinya keburukan, musibah dan seterusnya. Ya, ini maksud dari kaidah ini, ikhwati fillah. Kemudian di sini ada permasalahan. Ada persoalan ketika seorang hamba misalkan melakukan maksiat, ya, hamba melakukan maksiat dengan sengaja, dengan sadar, dia berdosa, kemudian Allah mengazabnya, Allah menghukumnya, dan boleh jadi dihukum di dunia, karena tadi ayatnya mengatakan seperti itu, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Muncul pertanyaan, siapakah yang menciptakan dan mentakdirkan secara kauni terjadinya maksiat tersebut? Ya, siapa yang menciptakan maksiat tersebut? Apa jawabannya jemaah? Hah? Terjadi maksiat di muka bumi. Siapa yang menciptakan maksiat tersebut? Secara takdir dan penciptaan ini dinisbatkan kepada Allah. Secara kauni mustahil kemaksiatan terjadi di muka bumi kalau tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai kata Allah mau, semua manusia ini akan beriman. Andai kata Allah mau. Tapi ternyata ada manusia yang tidak beriman, berbuat kufur, berbuat kemaksiatan. Berarti secara kauni dan secara takdir kemaksiatan tersebut dikehendaki oleh Allah secara kauni dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena segala sesuatu selain Allah itu ciptaan, itu makhluk. Baik, muncul permasalahan, dan permasalahan ini yang menjadikan tersesatnya kaum Qadariyah sehingga mereka mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah yang, kata mereka, kalau Allah yang menciptakan kemaksiatan tersebut, lantas kenapa dia mengadab pelaku kemaksiatan tersebut? Menurut mereka ini tidak adil. Akhirnya mereka mengatakan kalau begitu kemaksiatan tersebut mustahil ciptaan Allah. Ini kata mereka. Kemaksiatan tersebut adalah ciptaan kita sendiri. Tanpa sadar mereka sudah jatuh ke dalam kekufuran dalam rububiyah. Mereka sudah menganggap ada banyak pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya setiap makhluk dia menciptakan perbuatannya sendiri. Inilah keyakinan menyesatkan orang-orang Qadariyah. Makanya dijuluki mereka itu majus hadhil ummah, kaum majusinya umat ini. Karena orang-orang majusi mereka menetapkan adanya dua Tuhan. Tuhan cahaya, Tuhan kegelapan, Tuhan kebaikan, Tuhan keburukan. Orang Qadariyah lebih parah lagi. Mereka mengatakan pencipta itu ada banyak, sebanyak makhluk. Karena menurut mereka makhluk menciptakan perbuatan mereka sendiri. Ya. Lantas bagaimana jawabannya, ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah? Jawabannya dengan kaidah ini. Sebagai takdir dan ciptaan Allah, iya betul. Kemaksiatan yang dilakukan iblis, kemaksiatan yang dilakukan oleh Fir'aun, kemaksiatan yang dilakukan oleh musuh-musuh Allah, orang-orang kafir, orang-orang munafik, itu terjadi ya, atas izin Allah dan kehendak Allah secara kauni. Ini perlu dicatat, nanti kita akan pelajari. Ada kehendak Allah yang sifatnya kauniyah, ada kehendak Allah yang sifatnya syar'iyah. Ini perlu dicatat. Segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, kebaikan maupun keburukan, kekufuran ataupun keimanan, ketaatan ataupun kemaksiatan, semuanya terjadi atas izin dan kehendak Allah secara kauni. Ini penting.
Jangan sampai kita keliru dalam masalah ini, karena kalau tidak kita keliru dalam masalah yang paling fundamental dan esensial, yaitu tauhid rububiyah. Ingat prinsipnya, tidak ada satupun yang terjadi di alam semesta ini di luar kehendak Allah secara kauni. Kalau ada orang yang meyakini ada sesuatu yang terjadi di alam semesta ini di luar kehendak Allah, maka dia telah kafir terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Baik. Jadi Allah yang menciptakan kemaksiatan tersebut dan mengizinkannya terjadi karena ada hikmah yang hanya Allah yang tahu detailnya. Namun Allah menghukum hamba yang melakukan kemaksiatan karena hamba memiliki kehendak untuk melakukan kemaksiatan tersebut tanpa dipaksa, dan dia memiliki kemampuan untuk mewujudkan kehendaknya tersebut untuk bermaksiat. Dan ketika dia mewujudkannya, maka merupakan sebuah keadilan jika Allah menghukumnya. Karena yang minum khamr dia, yang berkeinginan minum khamr berzina, na'udzubillah, dia, yang mengeksekusi, yang melakukan keinginan bermaksiatnya itu dia juga. Tidak ada yang paksa. Jadi hamba ini punya kehendak, dan Allah menghukum hamba atas kehendaknya, kesadarannya untuk bermaksiat. Itu adil. Buktinya, kenapa adil? Buktinya Allah Subhanahu wa taala tidak menghukum, tidak mencatat dosa hamba yang melakukan kemaksiatan tanpa disengaja. Ya. Termasuk kekufuran. Ingat kisah Ammar bin Yasir ketika dia dipaksa untuk mengucapkan kalimat kufur. Orang tuanya dibunuh, dia disiksa, dipaksa untuk mengucapkan kalimat kufur. Ya. Namun hatinya mengingkari, hatinya nggak mau. Maka Allah Subhanahu, akhirnya dia karena dipaksa, akhirnya dia mengucapkan kalimat kufur. Apakah Ammar bin Yasir dihukumi murtad? Tidak. Al-Quran justru mengatakan dia tetap berada di atas keimanan dan tauhid, walaupun dia mengucapkan kalimat kufur, karena dia mengucapkannya itu bukan atas dasar kehendaknya. Ya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat An-Nahl 106, "Man kafara billahi min ba'di imanihi", siapa yang kafir kepada Allah setelah dia beriman, maka Allah murka kepadanya. Illa, kecuali, man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang dipaksa untuk berbuat kekufuran atau mengucapkan kalimat kufur, sementara hatinya tetap tentram di atas keimanan, hatinya tidak menghendaki untuk mengucapkan kalimat kufur itu. Ini tidak sama sekali Allah tidak mencatat dosa, sama sekali Allah tidak akan menghukum hamba yang seperti ini. Ya. Termasuk juga hamba yang lupa, dia atau hilang kesadarannya sehingga dia melakukan dosa dan kemaksiatan, ini tidak dicatat dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dicatat dosa dan yang akan diancam hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang dilakukan oleh hamba atas dasar kesadaran dan kehendak, di atas ilmu, setelah dia tahu bahwasanya itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Setelah Allah kasih tahu ini haram, kalau engkau lakukan engkau terancam masuk neraka. Hamba sudah tahu itu, namun tetap dia melakukannya atas dasar ilmu, maka adil jika Allah Subhanahu wa taala menghukumnya. Ya. Sekalipun segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, termasuk kekufuran dan kemaksiatan, itu semuanya terjadi atas dasar kehendak Allah secara kauni, garis bawahi, secara kauni. Dan itu adalah ciptaan Allah. Sebagaimana iblis adalah ciptaan Allah,
maka semua kekufuran dan kemaksiatan yang terjadi di muka bumi ini itu juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala, makhluk. Segala sesuatu selain Allah adalah makhluk. Baik. Insya Allah ini akan lebih jelas lagi, akan kita bahas lebih detail ketika kita membahas tentang rukun iman yang keenam, yaitu takdir. Al-qa'idatu at-tasi'atu wal arba'un, kaidah yang ke-49. La yakunu fi kaunillahi illa ma yuridu bi iradatihi al-kauniyah. Ini kaidah memperjelas apa yang kita sebutkan sebelumnya, kaidah yang ke-48. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam Majmu' al-Fatawa. Sekali lagi, la yakunu fi kaunillah illa ma yuridu bi iradatihi al-kauniyati. Tidak ada sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, alam semesta ciptaan Allah ini, tidak ada yang terjadi illa ma yuridu bi iradatihil kauniyah, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah secara kauniyah. Enggak ada. Karena kalau kita menetapkan ada sesuatu yang terjadi di alam semesta ini di luar kehendak Allah, berarti kita sudah menetapkan ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk kekufuran dalam rububiyah. Ya. Kullu hadha min muqtadayatir rububiyah. Semua ini kaidah yang disebutkan tadi, bahwasanya segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini mustahil keluar dari kehendak Allah yang sifatnya kauniyah. Ini adalah konsekuensi keimanan kepada rububiyah. Ya. Tidak mengimani hal ini berarti sama saja dengan kufur terhadap rububiyah Allah. Ya. Baik. فجميع ما تراه ماثلا أمام عينيك في السماوات وفي الأرض مما هو موجود في كون الله فإنه يجب عليك أن تعلم أنه لم يوجد إلا بعد أن أذن الله فيه كونا. Segala sesuatu yang terjadi di hadapan matamu di alam semesta ini, di langit-langit maupun di bumi, yang ada dalam alam semesta ciptaan Allah, maka wajib atasmu untuk mengetahui dan meyakini bahwasanya segala sesuatu tersebut mustahil ada dan mustahil terjadi kecuali setelah diizinkan oleh Allah terjadi dan ada secara kauniyah. Baik. Di sini ada dua hal yang perlu kita fahami, ikhwati fillah. Yang pertama, iradatullah al-kauniyah, kehendak Allah yang sifatnya kauniyah. Dan yang kedua adalah iradatullah asy-syar'iyyah, kehendak Allah yang sifatnya syar'iyyah. Kehendak Allah yang sifatnya kauniyah ini pasti terjadi. Pasti terjadi. Tidak ada yang luput dari kehendak Allah yang sifatnya kauniyah yang ada di alam semesta ini. Apa yang kita lihat, keberadaan kita sekarang di tempat ini, hari ini, jam ini, menggunakan pakaian ini, ya, posisi duduk kita sekarang, itu semua terjadi setelah diizinkan oleh Allah secara kauniyah, ya. Dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keadaan kita saat ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Iradatullah al-kauniyah, kehendak Allah yang sifatnya kauniyah, tidak harus selalu dicintai oleh Allah. Dia pasti terjadi, namun boleh jadi dicintai oleh Allah, boleh jadi juga tidak dicintai oleh Allah. Ya. Kemaksiatan yang terjadi di muka bumi ini, dia terjadi secara kauni karena dikehendaki oleh Allah secara kauni, namun tidak dicintai, tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekafirannya Fir'aun, kekafirannya Abu Thalib, kekafirannya Abu Lahab, Abu Jahal, dia terjadi.
berarti dia dikehendaki secara kauni oleh Allah dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala secara kauni, namun tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa difahami, ini kehendak Allah yang sifatnya kauni. Musibah yang menimpa kita, rizki yang kita dapatkan, itu semua terjadi karena kehendak Allah yang sifatnya kauni. Tidak melazimkan Allah cinta atau ridho, tidak melazimkan itu. Berbeda halnya dengan iradatullah asy-syar'iyyah, kehendak Allah yang kedua yang sifatnya syar'iyyah. Tidak harus terjadi, namun dia dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menginginkan keimanannya Fir'aun, dan Allah mencintai seandainya Fir'aun itu beriman. Ini iradatullah yang sifatnya syar'iyyah, tidak harus terjadi. Ya. Keimanannya Abu Bakar As-Siddiq, Allah mencintai keimanannya Abu Bakar As-Siddiq, dan ternyata Abu Bakar As-Siddiq benar-benar beriman. Berarti di sini ada dua iradah yang berkumpul, bertemu. Iradah kauniyah dan iradah syar'iyyah bertemu, berkumpul pada keimanannya Abu Bakar As-Siddiq. Dikehendaki oleh Allah secara kauni dan dicintai oleh Allah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekufuran yang dilakukan iblis ketika dia diperintahkan untuk bersujud di hadapan Adam, memberikan sujud penghormatan. Iblis aba wastakbara, dia enggan dan dia menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kekufuran iblis itu terjadi di luar kehendak Allah Subhanahu wa taala? Apa jawabannya? Tidak secara kauni. Ya. Allah tidak menghendaki kekufurannya iblis secara syar'i. Allah tidak meridhoi. Tapi secara kauni itu terjadi. Berarti itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh, kok bisa Allah menghendaki terjadinya sesuatu sementara Allah tidak meridhoinya? Bisa. Kok bisa seperti itu? Bisa saja. Contoh sederhananya, walillahil matsalul a'la, contoh sederhananya pada diri kita, makhluk. Kita nggak suka minum obat yang pahit, tapi akhirnya kita minum juga, ya enggak? Kita nggak suka, misalkan la qadarallah, nasallallahu salama wal afiyah, kita nggak suka ada anggota badan kita diamputasi, tapi kita juga ya sudah amputasi saja. Ini pendekatan. Kita tidak ridho, kita tidak suka misalkan minum obat yang pahit, tapi akhirnya pun kita minum obat tersebut, kita lakukan. Ya. Jadi memungkinkan sesuatu yang kita tidak sukai itu kita lakukan, kita kehendaki untuk terjadi, karena ada maslahat, karena ada hikmah di balik itu semua. Walillahil matsalul a'la. Dan permisalan bagi Allah itu tentu lebih mulia, lebih agung lagi. Ya. Allah menghendaki terciptanya iblis karena ada banyak sekali maslahat di balik keberadaan iblis secara syar'i. Karena adanya iblis, ada hamba Allah yang bersabar menahan godaan, dan itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hamba Allah yang kembali bertaubat kepada Allah setelah dia melakukan kemaksiatan, setelah dia mengikuti bisikan iblis, dan itu dicintai oleh Allah. Hamba yang kembali kepada Allah bertaubat setelah dia berdosa, itu dicintai oleh Allah. Ya. Karena adanya iblis, Allah mengampuni hamba, sekian banyak hamba. Allah memberikan hidayah sekian banyak hamba. Ya. Dan itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada iblis, tidak ada dosa,
Tidak ada yang minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah salah satu nama dan sifatnya adalah Al-Ghafur, yang maha mengampuni, yang maha memberi ampunan. At-Tawwab, yang maha pemberi taubat. Al-Afu, yang maha memberi maaf. Ya. Allah tidak meridhoi dan tidak mencintai kekufurannya iblis. Tapi secara kauni ada hikmah, ada maslahat yang jauh lebih besar yang hanya Allah yang tahu detail hikmahnya, sehingga akhirnya Allah menghendaki keberadaan iblis secara kauni. Ini bisa difahami ya? Bisa difahami perbedaan iradatullah al-kauniyah dengan iradatullah asy-syar'iyyah. Tayyib. Kekafirannya Abu Bakar As-Siddiq, apa yang terjadi di situ? Apakah terjadi kekafirannya Abu Bakar Siddiq? Terjadi tidak? Tidak terjadi. Berarti tidak ada iradah kauniyah Allah di situ. Apakah kekafirannya Abu Bakar Siddiq diridhoi dan dicintai oleh Allah? Tidak. Ya. Berarti pada kekafirannya Abu Bakar Siddiq tidak ada iradah kauniyah dan tidak ada iradah syar'iyah di situ. Tayyib. Keimanannya Abu Talib, apa yang ada dan apa yang tidak ada di situ? Keimanannya Abu Talib. Hah? Keimanannya Abu Talib. Yang ada apa di situ? Iradah syar'iyah. Allah ingin Abu Talib ini beriman. Allah cinta, ridho kalau seandainya dia beriman. Tapi ternyata tidak terjadi. Berarti yang tidak ada di situ adalah iradah kauniyah. Iradah kauniyah. Baik. Ini pembahasan terkait masalah takdir. Insya Allah nanti akan kita bahas secara lebih detail lagi di pembahasan-pembahasan berikutnya. Maka ada faedah berharga di sini, ikhwati fillah. Ini faedah terkait kaidah ini. Tidak ada satupun yang terjadi di alam semesta ini melainkan itu pasti dikehendaki oleh Allah secara kauni. Ini ada faedah. Pandanglah segala sesuatu yang menimpa kita, segala sesuatu yang kita alami di depan mata kita, ya, yang kita dengar, yang kita baca, yang kita terima, yang kita alami pokoknya. Pandanglah itu ya, sebagai kehendak Allah atau perbuatan Allah secara kauni. Contoh sederhana. Seorang bangun tidur, dia bangun tidur ternyata dia dapati misalkan boleh jadi istrinya ngomel-ngomel gitu ya. Istrinya ini ngomel-ngomel, mustahil terjadi kecuali atas kehendak Allah secara kauni. Dia harus berpikir, ini apa hikmah di balik ini? Apa yang Allah inginkan dari saya di balik kejadian ini? Kemudian dia berangkat ke kantor, karena istrinya ngomel-ngomel dia nggak dapat sarapan. Dia tidak bisa sarapan, ini juga dia harus berpikir ini kehendak Allah secara kauni. Dia berangkat ke kantor, di tengah jalan ban motornya pecah. Dia harus berpikir sebelum dia menyalahkan siapa-siapa, sebelum dia menyalahkan motornya, sebelum dia menyalahkan anaknya, sebelum dia marah-marah kepada orang lain, dia harus berpikir terlebih dahulu ini terjadi karena kehendak Allah secara kauni. Ya. Beradabkah kita menyalahkan Allah atau menyalahkan apa yang terjadi? Tidak beradab kita. Kemudian setelah sampai di kantor dia terlambat, dia mengemukakan alasan kepada bosnya, saya terlambat karena ban motor saya pecah. Alasannya nggak mau diterima oleh bosnya. Bosnya ngomel-ngomel. Sebelum dia menyalahkan yang lain, maka dia harus memandang kejadian ini sebagai sesuatu yang terjadi karena
kehendak Allah secara kauni. Kemudian dia pulang rumah, ternyata istrinya belum masak. Belum masak. Dia harus memandang itu terjadi karena kehendak Allah secara kauni. Dan ini yang menjadi catatan. Setiap perbuatan Allah atau kehendak Allah secara kauni, maka yang menimpa kita, maka di situ pasti ada pintu ibadah. Pasti ada pintu ibadah yang kita dituntut untuk melalui pintu tersebut. Contoh sederhana di balik kisah tadi, ya, sejak bangun tidur sampai ke kantor sampai ke rumah, pintu ibadah apa yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kejadian-kejadian tersebut? Pintu sabar. Ya. Pintu misalkan menahan, yakni kadhimul ghaidh, kadhimul ghaidh. Menahan emosi, menahan amarah, itu disebutkan dalam Al-Qur'an, itu termasuk amal soleh yang luar biasa. Termasuk cirinya orang-orang yang bertakwa. Wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Ada pintu ibadah yang lain yang dibuka oleh Allah, kita memberikan maaf kepada orang lain. Banyak sekali pintu ibadah yang sedang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala di balik setiap kejadian yang kita alami, yang kita lihat secara kauni. Ya, sebelum kita marah-marah, sebelum kita menyalahkan yang tidak patut untuk disalahkan, pandanglah itu sebagai perbuatan Allah secara kauni. Ingat, ya, Allah yang berada di balik itu semua secara kauni, pasti ada hikmahnya dan pasti ada pintu-pintu ibadah yang sedang dibuka oleh Allah untuk kita lalui. Ya, sehingga setiap detik kehidupan kita itu bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita alami, baik kebaikan yang kita dapatkan, anugerah, rizki, ya, kebahagiaan, maka ada pintu ibadah di situ yang Allah buka, pintu syukur. Ya. Sebaliknya, ketika Allah berbuat terhadap kita secara kauni, menimpakan ujian, menimpakan cobaan atau bahkan musibah, ya, maka ada pintu ibadah di situ yang Allah sedang buka, yaitu pintu kesabaran dan banyak pintu ibadah yang lain. Dan itu kuncinya dengan memandang hal tersebut sebagai perbuatan Allah terhadap kita secara kauni. Di sini kita dituntut untuk ridha. Ya. Man radiya billahi rabba. Ya, orang-orang yang akan dzaqa ta'mal iman, akan merasakan manisnya iman. Man radiya billahi rabba. Siapa yang ridha Allah itu sebagai Rabbnya, yang bertindak dan berbuat secara rububiyah terhadapnya. Taib. Kenapa kaidah ini dibahas oleh para ulama ketika membahas tentang tauhid rububiyah? Karena ini terkait dengan salah satu makna Rabb, makna rububiyah, yaitu at-tadbir. Allah yang maha mengatur alam semesta ini sesuai dengan kehendaknya, ya. Mengatur berarti dia berbuat, fa'alul lima yurid, berbuat sesuai dengan kehendaknya. Itulah sebabnya ini masuk ke dalam pembahasan tauhid rububiyah. Taib. Kaidah berikutnya, al-qaidatul al-khamsun, kaidah yang ke-50. Al-fa'alul lima yurid huwal mustahiqqu likulli ma'ani rububiyah. Ya. Al-fa'alu lima yurid, yang bisa berbuat apa yang dia kehendaki, huwal mustahiqqu, dialah yang berhak, likulli ma'ani rububiyah, berhak atas segenap makna rububiyah. Ini jelas ya, disebutkan dalam Al-Quran, fa'alul lima yurid. Allah menyifatkan dirinya fa'alul lima yurid, dia berbuat, dia kuasa berbuat apa saja yang dia kehendaki. Ini kata para ulama termasuk salah satu syarat jadi Tuhan. Syarat jadi Tuhan itu mampu melakukan apa saja yang dia kehendaki. Kalau kita makhluk, sehebat apapun makhluk, ya, tidak mampu mewujudkan semua yang kita inginkan, semua yang kita kehendaki, tidak mampu. Ya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun.
Allah itu tidak ditanya tentang perbuatannya. Kalianlah yang merekalah yang akan ditanya terkait apa yang mereka telah perbuat. Makhluk kita ini akan ditanya oleh Allah. Adapun Allah Subhanahu wa taala saking sempurna dan saking hikmahnya perbuatan Allah, saking baiknya perbuatan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak perlu ditanya lagi perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kitalah yang akan ditanya. Falladhi yastahiqqu an yakuna rabban, maka yang berhak untuk jadi Rabb, Tuhan, huwallazi yaf'alu ma yuriduhu, dia yang mampu melakukan atau mewujudkan apa yang dia mau. Isa putra Maryam misalkan, apakah dia mampu mewujudkan semua yang dia inginkan? Tidak. Maka tidak layak untuk dijadikan sebagai Rabb, sebagai ilah, sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala yaf'alu ma yurid, mampu dan kuasa mewujudkan apa yang dia kehendaki, min ghairi akhdhi idznin min ahad, tanpa perlu minta izin dari seorang pun. Ya. Adapun makhluk terkadang dia butuh izin dari makhluk yang lain untuk bisa mewujudkan keinginannya. Adapun Allah Subhanahu wa taala tidak butuh. Wala musyawarati ahadin, Allah tidak butuh bermusyawarah dulu dengan malaikat-malaikatnya yang terdekat untuk mewujudkan sesuatu, tidak butuh. Ya, Allah tidak diintervensi kehendaknya itu oleh siapapun juga, oleh makhluk. Tidak. Kehendak Allah berada di atas dan kehendak makhluk berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Walaysat qudratuhu fi fi'lihi khadi'atan li syurutin wala li asbab. Dan kuasa Allah Subhanahu wa taala dalam mewujudkan apa yang dia inginkan tidak tunduk di bawah persyaratan-persyaratan tertentu atau di bawah sebab-sebab tertentu, tidak, ya. Seperti yang pernah kita contohkan, misalkan ketika Allah berkehendak menghukum atau mengadab hamba karena dia berhak untuk diadab di akhirat kelak, maka mustahil kehendak Allah itu berubah gara-gara wali fulan misalkan mengatakan, ya Allah jangan adab dia. Mustahil, karena kehendak Allah tidak bisa diintervensi oleh kehendak makhluk. Na'udzubillah. Al-qa'idatul wahidah wal khamsun, kaidah berikutnya, kaidah yang ke-51, af'alur rabbi fi khalqihi in kanat kama yuridun fawajibuha syukru wa in kanat fi ghairi ma yuridun fawajibuha as-sabru. Perbuatan-perbuatan Ar-Rabb, Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya, terhadap makhluknya, jika itu sesuai dengan keinginan dan harapan makhluk atau hamba, maka kewajiban yang harus kita wujudkan selaku hamba adalah syukur. Nah, sebaliknya, jika perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala pada hambanya tidak sesuai dengan keinginan hamba tersebut, maka kewajiban yang harus kita wujudkan adalah sabar. Contoh sederhana, Allah memberikan anugerah rezeki yang melimpah kepada kita, Allah memberikan anak yang saleh, masya Allah, maka itu perbuatan Allah terhadap kita yang sesuai dengan harapan kita, maka kewajiban yang harus kita tunaikan adalah syukur. Sebaliknya, misalkan Allah menimpakan ujian, cobaan, musibah, sesuatu yang kita tidak sukai menimpa kita, namun harus diingat itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban yang harus kita wujudkan di situ adalah sabar. Ma asaba min musibatin illa biidznillah, tidak menimpa suatu musibah pun melainkan atas izin Allah. Izin Allah. Ya. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah, dan siapa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan tambahan hidayah ke dalam hatinya. Maksudnya ayat ini, kata Alqamah, huwa ar-rajulu tusibuhul musibatu faya'lamu annaha minallah
fayardha wa yaslam. Ya. Dia adalah laki-laki yang ditimpa musibah, kemudian dia mengetahui dan meyakini bahwasanya musibah itu datang dari Allah, maka dia ridha dan dia berserah diri. Inilah yang diberikan tambahan hidayah ke dalam hatinya. Wa may yu'min billah. Siapa yang beriman kepada Allah, maksudnya adalah mengimani bahwasanya musibah tersebut datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala secara kauni, ada hikmahnya, ada maksud dan tujuannya. Kemudian dia ridha dan dia berserah diri. Yahdi qalbah. Hamba yang seperti inilah yang dijanjikan hidayah taufik untuknya, diberikan tambahan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Alhamdulillah kita bisa tuntaskan sampai kaidah yang ke-51. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, taufik untuk beramal saleh dan setia serta istiqomah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di atas keikhlasan sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, kesimpulan yang saya fahami dari penjelasan tadi, takdir yang Allah ciptakan secara kauni semuanya pasti terjadi, betul? Ya. Tidak ada satupun yang terjadi di alam semesta ini melainkan ditakdirkan dan dikehendaki terjadi secara kauni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun secara syar'i maka tidak harus terjadi. Tidak harus terjadi, ya. Betul. Ya, kehendak Allah, keinginan Allah atas keimanannya Fir'aun misalkan tidak terjadi. Keinginan Allah atas keimanannya Abu Talib tidak terjadi. Keinginannya Allah atas keimanannya kaum musyrikin tidak terjadi. Itu keinginannya Allah yang sifatnya syar'i, tidak harus terjadi. Namun Allah mencintai dan meridhoi, ya, keimanan, ya, keimanan. Sampai-sampai Allah memerintahkan Musa dan Harun untuk datang mendakwahi Fir'aun. Padahal dalam ilmunya Allah secara kauni, dalam ilmunya Allah Fir'aun ini tidak akan beriman. Dalam ilmunya Allah. Tapi tetap Allah memerintahkan Musa dan Harun untuk mendatangi Fir'aun, mendakwahinya dengan lemah lembut bahkan. Wa qula lahu qawlan layyinan, ya, la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Ucapkanlah kepada Fir'aun itu ucapan yang lemah lembut, dakwahi dia dengan lemah lembut. Bayangkan, sampai seperti itu Allah memerintahkan Musa dan Harun agar dia ingat dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya keimanan dan rasa takutnya Fir'aun kepada Allah itu dikehendaki secara syar'i, diinginkan oleh Allah secara syar'i, dicintai, diridhoi oleh Allah. Namun dia tidak terjadi karena hikmah yang Allah ketahui. Tidak terjadi secara kauni, tidak dikehendaki oleh Allah secara kauni. Dan ini faidah ikhwati fillah, seharusnya pembahasan tentang ini memunculkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahi, masing-masing kita saat ini sudah tertulis tempat duduknya di neraka atau di surga. Ana, antum semua ini sudah tertulis tempat duduknya di surga atau di neraka. Kita nggak tahu. Namun, ana dengarkan ini langsung dari penjelasan Syekh Saleh Sindi hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan, jika seorang hamba dia tulus jujur berdoa kepada Allah, minta jadi ahli surga, maka mustahil Allah jadikan dia ahli neraka. Ya. Mustahil Allah jadikan dia, mustahil Allah selewengkan dia. Kalau dia betul-betul jujur, tulus minta kepada Allah Subhanahu wa taala jadi ahli surga. Mati di atas keimanan. Makanya salah satu doa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an itu tawaffani muslimin wa tawaffana muslimin wa alhiqna bi as-salihin. Wafatkan kami ya Allah dalam status sebagai orang yang beriman, orang Islam, dan pertemukan kami dengan orang-orang yang saleh.
tawaffani muslimin wa alhiqni bis salihin. Naam. Jazakallahu khairan. Wafatkan aku ya Allah termasuk di antara orang-orang yang mati di atas keislaman, di atas keimanan, dan gabungkan aku bersama orang-orang saleh. Ini harusnya memunculkan rasa takut kita. Jangan-jangan kita termasuk ahli neraka, na'udzubillah. Kita nggak tahu. Ilmu Allah itu sudah ada dalam ilmu Allah. Apakah kita ini termasuk ahli neraka atau ahli surga? Sudah tercatat. Ya. Dan seharusnya rasa takut itu semakin memotivasi kita untuk beramal. Ya. Ada disebutkan dalam Al-Quran, fasanuyassiruhu lil yusra. Apa sebelumnya, ayat sebelumnya? Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Siapa yang memberi karena Allah Subhanahu wa taala, ini amal, dia wujudkan dengan amal. Siapa yang beramal, dia memberi karena Allah Subhanahu wa taala. Dia membenarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan, pahala kebaikan. Dia membenarkan janji Allah Subhanahu wa taala. Wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Maka kami akan mudahkan dia meniti jalan-jalan kebaikan. Dimudahkan dia untuk hadir di majelis ilmu, dimudahkan walaupun hujan, dimudahkan oleh Allah. Ini tanda-tanda Allah mengharapkan kebaikan atau menginginkan kebaikan untuk hamba tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk kita semua, ya. Fasanuyassiruhu lil yusra. Allah akan mudahkan. Allah akan jauhkan dari tempat-tempat maksiat, dari perkara-perkara yang dibenci oleh Allah, itu Allah akan singkirkan, Allah akan cegah dia dengan cara-cara yang mungkin kita tidak sadari, tidak kita ketahui. Ya. Boleh jadi ya, sesuatu atau musibah yang menimpa kita, itu cara Allah mencegah kita dari sesuatu yang lebih buruk. Khotifillah. Ya. Sebaliknya, kalau Allah mengharapkan kebaikan atau menghendaki kebaikan untuk hamba, dia akan dimudahkan untuk meniti jalan-jalan keridhaan Allah. Salah satunya adalah menghadiri majelis ilmu, ya, istiqamah menghadiri majelis ilmu. Ini tanda-tanda insyaallah. Ya, mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin, sabda Rasulullah. Siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, maka Allah akan berikan dia pemahaman tentang ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ini tanda-tanda kebaikan untuk kita semua. Sebaliknya, wa amma man man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Sebaliknya, orang yang mendustakan, orang yang bakhil, tidak mau beramal di jalan Allah, maka ini orang yang justru dimudahkan untuk meniti jalan-jalan menuju neraka. Na'udzubillah. Jadi hidayah itu ada sebabnya. Hidayah itu ada sebabnya. Kita tinggal mengupayakan sebab-sebab tersebut sehingga kita termasuk ahli surga. Khotifillah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin hanya ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم